Selamat pagi, Ibu. Ya, senang saya bisa berjumpa dengan Pak Pandi dan senang saya Pemirsa 3M, jumpa lagi bersama saya, Herna Hirja. Saat ini, saya sedang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Saat ini, saya akan mewawancarai salah satu dosen berprestasi Universitas Negeri Medan yang sudah 3 kali berturut-turut memenangkan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional. Selamat pagi Pak Pandi. Ya, selamat pagi, Ibu. Senang saya bisa berjumpa dengan Pak Pandi dan senang saya Pak Pandi bisa bergabung di channel kita 3M dan mau menyisihkan waktu untuk sedikit berbincang-bincang ringan tentang PKM yang sudah Pak Pandi menangkan selama 3 tahun berturut-turut ini. Ya Pak Pandi, saya pernah mendengar kabar bahwasanya Pak Pandi sudah pernah memenangkan pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional selama 3 tahun berturut-turut. Apakah benar Pak Pandi informasi yang saya dengar tersebut? Ya, terima kasih, Ibu. Sebetulnya kalau pengabdian ya 3 tahun berturut-turut, sebetulnya ini sistemnya adalah multi tahun. Ya, yang dia kita ajukan di tahun pertama. Tahun pertama itu langsung dia skemanya untuk 3 tahun secara berturut-turut. Jadi setiap tahunnya itu dilakukan evaluasi oleh Kemenristek-Dikti melalui DRPM. Itu biasanya kalau di tiap tahunnya mengalami progres yang cukup baik, maka itu akan dilanjutkan dan didanai. Jadi sebetulnya bukan 3 tahun berturut-turut, tapi karena dia sifatnya adalah multi tahun. Memang programnya adalah multi tahun. Tetapi walaupun begitu, diawali saya sebetulnya dari yang monotahun. Dari monotahun, kegiatan itu masih namanya IBM ya, Iptek bagi masyarakat. Lalu sampai sekarang ini yang saya tangani adalah PPUD, Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah, yang ada di Kecamatan Pantai Cermin, Sedang Bedagai, Sumatera Utara, yang di situ mengangkat tentang budaya lokal, anyaman dari pohon purun dan pohon dari pandan. Jadi itu merupakan khas karakteristik dari suku Melayu yang ada di sana, yang dulunya hanya dibuat sebagai tikar, ya, dibuat sebagai tikar. Kalau sekarang sudah dimodifikasi, sudah diinovasi, bisa jadi tas, bisa jadi tas laptop, bisa jadi dompet, bisa jadi merchandise dan sebagainya. Bahkan kalau kemarin itu mereka juga menerima beberapa pesanan ya, seperti dari menikahnya anak Bupati Sregei, itu bisa dibuat sebagai tas dompet, sebagai souvenir. Nah, itu yang diberikan ke sana. Jadi sifatnya 3 tahun itu kita mulai bantu, mulai dari pertama teknologinya, yang awalnya itu hanya menggunakan produknya itu hanya menggunakan tangan ya, menggunakan secara tradisional gitu. Kalau sekarang pemotongannya itu sudah menggunakan mesin. Lalu untuk pewarnaannya yang biasanya itu hanya menggunakan kaleng cat bekas, ini sudah kita beri bantuan sampai dia menggunakan stainless steel. Jadi ketika diberikan warna, ketika bercampur dengan warna bahan kimia, ini nggak akan berubah. Nah, lalu sampai sekarang kita berikan juga mesin jahitnya untuk membuat berbagai macam olahan yang produknya itu bisa layak jual dan bisa berdaya guna di masyarakat. Bahkan kalau sekarang mereka sudah dapat order dari beberapa hotel untuk sandal hotelnya itu
terbuat dari anyaman pandan. Nah, itu yang maksudnya kami laksanakan. Ya Pak Pandi, cukup menarik sekali ya penjelasan dari Pak Pandi tadi. Nah, ini ada yang terlewat nih Pak Pandi, boleh dijelaskan, tadi kan PKM-nya Bapak bilang tidak dari berurut ya tahunannya ya. Nah, boleh tahu Pak, multi years ini dari tahun-tahun berapa saja? Ya, untuk program multi years-nya itu 3 tahun berturut itu dimulai di tahun 2017. Di tahun 2017 kita ajukan itu di 2017. Di 2018 itu di pengumuman didanai, ya didanai oleh Kemendikti di RPM. Lalu di tahun 2017 itu kita lebih fokus kepada untuk TTG, teknologi tepat guna yang kita berikan ke masyarakat, karena itu dulu yang kita bantu supaya mereka melaksanakan kegiatan, melakukan aktivitas produksi itu bisa dapat lebih terbantu. Yang kedua di tahun 2019 maaf, itu yang kita berikan lebih kepada bantuannya adalah masih juga berupa TTG seperti mesin jahit, mesin untuk membuat pola dan sebagainya. Nah, tapi sudah kita masukkan juga di situ beberapa untuk penjualan secara menggunakan media sosial. Nah, di situ kita bantu dengan media sosial. Dan di tahun ketiga ini kita sudah membuatkan website untuk di tahun 2000 ya, tahun ketiga itu website untuk mereka ya, untuk mitra kita sudah pakai website, penjualan juga secara online. Apalagi di tengah pandemik mereka sudah penjualan secara online, dan juga kita usahakan kita dampingi mereka hingga menjadi sebuah lembaga. Itu di bawah desa mereka digabungkan kepada badan usaha milik desa. Jadi secara terorganisir, secara apa mereka sudah punya lembaga tersendiri. Ini yang tahun ketiga yang kita laksanakan. Jadi tadi mulai dari tahun 2017, 2017 kita mulai pembuatan proposal, 2018 kita mulai pembinaan, 2019 sampai 2020 yang terakhir sedang kita laksanakan berjalan sekarang ini.